Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Ramadan selaku moderator di kelompok ini. Kami akan membahas tentang materi pajak restoran. Materi yang kami ambil adalah studi pada restoran nelayan Kota Tanjung Pinang. Berikut nama-nama kelompok dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dita Hartawis dengan NIM 22101013. Yang kedua ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Muhammad Ryan Ramadan dengan NIM 22101019. Yang ketiga ada Ivan Wahyu Fitriadi dengan NIM 22101066. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan lanjut langsung kepada materinya. Nah, yang pertama, apa itu pajak restoran? Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang dikenakan pada subjek pajak yang membayar adalah konsumen, dan diberikan kewenangan kepada pengusaha restoran sebagai wajib pajak. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Baik, selanjutnya, pemungutan pajak restoran di Indonesia harus dipatuhi oleh dasar hukum yang jelas dan kuat. Dan pembeli makanan atau minuman membayar pajak restoran bersamaan pada saat mereka melakukan pembayaran. Pajak restoran tidak dibebankan kepada pemilik restoran, melainkan dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pajak restoran memiliki peran penting dalam pendapatan daerah karena menyumbang pada sumber pendapatan pemerintah kabupaten kota. Baik, selanjutnya slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Ivan. Kepada Bang Ivan, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil kelompok kami. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak restoran di Kota Tanjung Pinang? Mekanisme pemungutan pajak restoran di Kota Tanjung Pinang didasarkan pada Peraturan Daerah Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2014 yang menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10%. Kota Tanjung Pinang sebagai pintu masuk wisatawan mengalami peningkatan usaha restoran yang kontribusi pada pemasukan pajak. Mekanisme pemungutan pajak restoran di Kota Tanjung Pinang terdiri dari beberapa tahap yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Kota Tanjung Pinang Nomor 3 Tahun 2023 tentang tata cara pemungutan pajak restoran. Wajib pajak atau objek pajak harus membayar pajak langsung ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tanjung Pinang atau penyetor langsung ke kas daerah melalui bank. Berikutnya, untuk meningkatkan pembayaran pajak restoran, pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan pelaku usaha terkait pajak restoran. Pemungutan pajak restoran di Kota Tanjung Pinang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah Kota Batam yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari restoran. Pajak restoran di Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebesar 10%. Personil yang ditugaskan untuk menangani pajak restoran hanya dilakukan satu orang yang ditunjuk sebagai koordinator pajak restoran. Pemerintah melakukan kunjungan atau controlling ke tempat wajib pajak untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dampak pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang. Pajak restoran memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian, pajak restoran merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar kota tersebut, bersama dengan pajak hotel dan pajak bumi bangunan. Penerimaan pajak restoran juga dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah, karena restoran merupakan sektor yang memiliki potensi untuk berkembang pesat dengan pajak restoran yang tepat dan efisien. Pemerintah daerah dapat memperoleh sumber pendapatan yang signifikan. Hal ini akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan investasi dan pengembangan lainnya yang akan membangun ekonomi daerah. Namun ada juga catatan bahwa penerimaan pajak restoran tidak selalu secara langsung meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak restoran memiliki dampak positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang. Tetapi untuk mengurangi dampak negatif dari pajak restoran, pemerintah daerah harus mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan transparan. Pertumbuhan sektor pariwisata yang meningkat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan pendapatan dari pajak restoran. Seiring dengan perkembangan bisnis, reaksi dan pariwisata di kota tersebut, transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan pajak restoran menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan juga untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Dita. Baik, terima kasih kepada Bang Ivan. Selanjutnya saya Dita Hartawis akan melanjutkan presentasi kelompok. Jadi bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran terhadap peningkatan PAD Kota Tanjung Pinang? Penerimaan pajak restoran tidak akan langsung meningkatkan pendapatan asli daerah, karena pajak restoran hanya membawa kemudahan dan keuntungan bagi pemilik restoran saja, bukan untuk masyarakat umum. Untuk mengurangi dampak negatif dari pajak restoran, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pemeliharaan jalan, pendidikan, dan sosial. Jadi, pajak restoran memiliki dampak positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang. Tetapi untuk mengurangi dampak negatif dari pajak restoran, pemerintah daerah harus mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan transparan untuk meningkatkan efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kota Tanjung Pinang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama, diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengusaha restoran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengusaha restoran mematuhi kewajiban perpajakan dengan cermat, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, perlu dilakukan optimalisasi potensi pajak restoran. Langkah ini melibatkan identifikasi dan evaluasi terhadap potensi pajak restoran yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan mengetahui potensi-potensi ini, pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor restoran. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan pendapatan pajak restoran sangat penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana pajak restoran, sehingga mereka dapat memahami dan memonitor dengan baik bagaimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. Keempat, pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor restoran secara berkelanjutan juga perlu diperhatikan. Kebijakan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan sektor restoran dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, sehingga meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. Baik, telah sampai di penghujung presentasi kami. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Selaku moderator, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Baik, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.